Saya Dery Aditya, saya product support dari SMI untuk produk Huawei. Semoga solution dari kami bisa jadi memenuhi solusi kebutuhan Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya mungkin udah ada tahu Huawei produknya apa aja? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Mobile device, handphone, smartband, laptop, tablet ya. Oke. Oh, itu kalau di Huawei itu di Indonesia kita sebutnya untuk consumer, untuk bisnis grupnya di consumer. Nah, kita perkenalan Huawei yang dimana Huawei basisnya ada di China, di Shenzhen, yang dimana kita sudah 200.000 karyawan di seluruh dunia. Dan kita juga udah lebih dari 170 negara di seluruh dunia, dan kita termasuk 53,4%-nya itu karyawannya difokuskan untuk ke R&D. Jadi kita termasuk nomor 2 secara global untuk fokus R&D investment. Terus kemudian di Indonesia sendiri kita sudah lebih dari 2.000 karyawan, yang dimana 90%-nya sudah karyawan Indonesia atau lokal, dan kita headquarter-nya ada di Jakarta, dan kita juga tersebar di seluruh Indonesia, ada di 17 region office, serta lebih dari 100 service center yang ada di Indonesia. Nah, ini capabilities kita. Kita juga ada 5 logistik center di seluruh Indonesia, salah satunya juga di Surabaya. Dan ini adalah service capabilities kita di seluruh Indonesia. Jadi baik di Medan, Palembang, dan lain sebagainya, sampai ke Ambon dan Sorong. Capabilities kita ada apa aja? Ada customer service center, spare part center, regional office, dan lain sebagainya. Jadi untuk mendukung capabilities kita, baik dari segi services, terus kemudian leading time, dan lain sebagainya, kita termasuk yang paling cepat di Huawei sendiri. Untuk enterprise-nya kita 6-8 minggu. Ya, yang tadi Bapak Ibu sebutkan ya, itu salah satunya kan ada di consumer business group. Itu baik itu smartphone, terus tablet, dan lain sebagainya, itu di consumer. Terus kemudian kita juga, ini yang paling kuat di kita, carrier, yang dimana CNBG atau microwave DODM. Ini kita termasuk yang paling besar juga. Nah, untuk di ACS sendiri atau di kami, di SMI, ini kita di enterprise, yang dimana produknya ada connectivity, jadi balik wireless network, terus kemudian switch, data center, dan lain sebagainya, serta computing, serta baik itu data storage ya. Kemudian juga kita ada cloud, baik itu public cloud dan hybrid cloud. Nah, Huawei sendiri kita di 2024 kita juga Gartner leader. Jadi kita sudah Gartner dari tahun 2022 sampai saat ini, kita sudah leading Gartner leader, baik itu LAN maupun wireless LAN. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang tanya, Huawei udah Gartner atau belum? Kita sudah Gartner dari tahun 2022 sampai saat ini di 2024. Nah, ini portofolionya. Dari segi sektor industri, Pak, kita sudah provide, baik itu dari segi government, finance, energi, transportation, campus, bahkan sampai ke manufacturer. Kita sudah support semua lini industri tersebut. Jadi baik dari segi enterprise networknya, terus kemudian access point, dan lain sebagainya, itu kita sudah support. Terus kemudian kita, ini portofolio kita ya, ada intelligent collaboration, yang tadi Bapak Ibu mampir ke booth gitu ya, itu kita sebutnya ID Hub. Terus kita juga kemudian ada storage, itu kita Ocean Store. Terus kemudian kita juga ada transmission access, itu yang Bapak Ibu biasa kalau misalkan kita berlangganan ISP ya, itu ada perangkatnya. Nah, ini perangkatnya GPON. Terus kemudian kita juga ada Wi-Fi 6. Nah, di Huawei sendiri nanti terkait semua, baik itu Wi-Fi 6, WAN, dan lain sebagainya, saya jelaskan di next slide-nya. Nah, ini adalah portofolio kita secara lengkap untuk arsitektur networknya. Jadi kita ada iMaster NCE. Apa sih iMaster NCE? iMaster NCE itu adalah orkestratornya Huawei, yang dimana itu sebagai untuk manage, provisioning, monitoring, dan analytics semua perangkat networknya Huawei, baik dari switch, terus kemudian dari router, dari access point, WLC, sampai ke access point, bahkan sampai ke firewall-nya.
Kemudian si master NC ini juga sebagai controlling untuk baik traffic steering, SD1, terus authentication 802.1x gitu ya. Itu semuanya bisa di manage by master NC. Terus kemudian untuk dari segi switch-nya kita sebutnya Cloud Engine. Oh ya, sebelumnya kita nanti ada souvenir juga untuk peserta yang bertanya ke kami. Nanti bisa kita dibantu juga nanti sama Pak Luis. Kemudian kita lanjut ya. Terus kemudian kita juga ada Air Engine. Air Engine ini wallet kita ada juga tipe yang indoor maupun yang outdoor. Nah, kalau yang outdoor itu lebih spesifik lagi, dia udah waterproof, anti petir atau surge protection. Kemudian untuk di waterproofnya dia sudah IP68. Terus kemudian kita juga ada branch router juga maupun enterprise router. Bedanya apa? Kalau untuk yang branch router itu untuk yang data center atau ISP dan sebagainya. Begitu juga sama yang untuk switch-nya, kita ada data center switch maupun yang branch. Nah, selanjutnya ini yang menarik ya. Di Huawei Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 kita throughput bisa sampai 10,75 Gbps per second. Yang dimana latensinya kita bisa sampai di bawah 10 millisecond. Oleh karena itu kenapa banyak access point kita dipakai di manufacturing untuk robotik dan lain sebagainya dan mendukung perangkat-perangkat IoT yang ada di manufacturer. Karena kita memang dari segi latensi, dari segi throughput dan lain sebagainya, kemudian juga didukung oleh beberapa feature untuk di access point-nya ya, ada dynamic turbo, lossless roaming, dan smart antenna. Nah, smart antenna ini salah satu juga keunggulan di Huawei. Di Huawei itu punya dua antena. Yang pertama adalah omnidirectional dan directional. Omnidirectional itu ketika high density. Jadi ketika high density dia akan memfokuskan si roaming tersebut. Jadi secara MIMO dan sebagainya itu sangat seamless. Jadi ketika kita perpindahan dari access point pertama dan access point kedua dan selanjutnya itu seamless. Kenapa kita di Huawei roamingnya kita bisa lossless roaming? Di Huawei sendiri kita sudah tidak ada namanya isu seperti sticky user. Sticky user itu apa? Misalkan contoh kita connect ke access point yang terdekat, tapi kita masih di sana. Kita udah berdiri di atas access point yang terdekat nih, tapi sinyalnya masih di sana. Sehingga sinyalnya kita dapatnya kecil. Terus kemudian kayak misalkan kita udah login SSID-nya, tapi no internet. Nah, itu biasanya sering terjadi tuh untuk case-case seperti sticky user. Nah, di Huawei sendiri kita udah nggak ada. Terus kemudian kita ada independent radio scanning. Jadi si antenanya itu dia akan ngikutin perangkat kita kemanapun selama itu masih dalam coverage-nya si access point tersebut. Nah, ini contoh ketika smart antenanya Huawei ya bekerja seperti apa. Ini ada videonya. Nah, ini antenanya Huawei. Kita ada 4 di dalamnya. Smart antena, baik itu omnidirectional dan directional. Nah, ini beamnya. Jadi ketika dia, nah ini independent radio scanning, dia akan ngikutin kemana arah terminalnya itu jalan. Kemudian bedanya dengan omnidirectional. Jadi secara coverage kita lebih besar 20%. Jadi at least satu access point itu bisa cover sampai dengan 15 meter. Nah, ini ada portofolio kita Pak untuk access point. Jadi yang tadi ya throughputnya bisa sampai 10,75 itu ada di tipe flagship. Terus kemudian juga kita ada tipe yang mid range, economical, dan juga ada wall plate. Nah, wall plate ini juga menarik. Ini biasanya dipakai di mana sih wall plate? Salah satunya di hotel atau rumah sakit. Jadi dia bisa ditanam di dalam kabinet, gipsum atau tembok dan lain sebagainya. Terus kemudian kita juga ada outdoor. Outdoor ini banyak juga dipakai, baik itu di warehouse, terus kemudian di mining, di sektor energi ya, maupun di sektor transportation. Contoh kayak LRT dan lain sebagainya. Nah, Wi-Fi 7. Nah, pasti bertanya-tanya dong, apa sih ini Wi-Fi 7 gitu ya? Di Huawei sendiri kita sudah launching Wi-Fi 7 di pertengahan tahun ini. Jadi untuk yang Wi-Fi 6 tadi, yang ini ya. Nah, yang Wi-Fi 6 ini sudah beberapa postelnya tidak diperpanjang karena kita sudah fokus Wi-Fi 7.
Nah, Wi-Fi 7 ini kelebihannya ada apa aja? Pertama, dari segi MIMO, satu pasti lebih besar. Dari segi throughput, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, mungkin kekecilan ya. Ini bisa sampai dengan 20 atau 18 gigabit per second. Throughputnya jadi lebih besar 2 kali lipat. Terus yang ketiga, ada fitur namanya Wi-Fi Shield. Wi-Fi Shield itu apa? Jadi ketika ada terminal yang unauthorized atau dia tidak dikenal, dia akan otomatis blocking atau dia akan deny. Terus kemudian ada misalkan ketika dia brute force menggunakan login berkali-kali tapi dia gagal, itu pun perangkatnya akan diblok. Jadi dari segi keamanan ya, tidak hanya dari luar, dari dalam, mulai dari Wi-Fi, itu juga harus mulai kita amankan. Terus dari segi WLC atau Wireless Access Control, yang dimana dia sebagai manage untuk access point. Untuk di enterprise sendiri, dia minimum di 512 access point untuk manage-nya, yang WLC yang bawah. Ini, dia minimum di 512 sampai dengan 3.000 atau 32.000 access point. Nah, jadi Bapak Ibu tanya, Wi-Fi 6 bisa support di apa aja? Nah, ini perangkat-perangkatnya yang bisa support menggunakan Wi-Fi 7. Jadi nanti di Wi-Fi 7 itu ada triple band, 2,4G, 5G, dan satu lagi yang di Wi-Fi 7 itu ada namanya 6G. Nah, perangkat-perangkat apa aja yang bisa? Nah, ini contoh-contohnya. Baik itu dari Xiaomi, Asus, Huawei, Apple, Samsung, dan lain sebagainya. Dan termasuk perangkat-perangkat yang memang yang sudah disupport oleh Broadcom. Nah, ini Huawei juga punya storage namanya. Kita sebutnya Ocean Store Dorado. Nah, ini kita sudah full SSD NVMe untuk hard disknya, penyimpanannya. Kita sebutnya Alpha Storage karena memang sudah full SSD. Untuk IOP-nya sendiri kita bisa sampai 1 juta. Itu yang paling di 3.000. Di Dorado 18.000, V6 itu lebih tinggi lagi. Terus kemudian ini juga ada fiturnya anti ransomware. Jadi mungkin ya isu-isu saat ini hacking ransomware itu dari storage-nya juga. Nah, di Huawei sendiri kita sudah ada fitur anti ransomware untuk di storage-nya. Nah, selain barang-barang tadi enterprise, kita juga support untuk barang-barang run rate atau small medium business. Jadi untuk menunjang kebutuhan Bapak Ibu ya untuk di seri kecilnya. Ini kita ada solution small medium business. Jadi baik dari segi gateway atau router, terus kemudian juga kita ada switch-nya untuk di SMB itu cuma sampai L2+. Jadi cuma bisa sampai static route untuk yang tipe tertingginya untuk di switch. Terus kemudian untuk yang di WLAN-nya, WAC-nya itu maksimal cuma di 256. Kemudian untuk AP-nya kita ada 3 tipe, 361, 362 sama 263. 263 untuk yang wall plate. Nah, bedanya apa dengan yang enterprise? Kalau yang untuk SMB semuanya free license yang di sini. Jadi kalau yang WLC tadi ya, yang minimum manage 512 itu license-nya berdasarkan jumlah access point yang akan di-manage. Misalkan 100 ya. Ya udah berarti license-nya 100 yang dibeli. Tapi kalau misalkan untuk yang di SMB ini dia free license. Jadi misalkan Bapak Ibu beli yang 256 itu sudah full license-nya 256. Jadi walaupun dipakainya cuma 10, 20 itu nggak akan ada license. Terus kemudian ini juga bisa di-manage oleh Huawei Ekit. Jadi bisa manage by website atau menggunakan mobile phone. Jadi access point-nya tadi ya bisa di-provisioning langsung dan di monitoring menggunakan Huawei Ekit mobile, by mobile. Jadi seperti perangkat-perangkat lainnya yang sudah bisa manage menggunakan mobile phone. Jadi untuk implementasinya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal scan barcode si perangkatnya, baik itu access point-nya, switch-nya maupun routernya. Itu udah otomatis baik itu topologi, report, terus Bapak Ibu mau setting SSID, VLAN, IP dan sebagainya, itu bisa semua di-manage menggunakan Huawei Ekit. Oke, selanjutnya, nah ini yang tadi ada di booth kita.
kita sebutnya interaktif display, kita sebutnya ID Hub ES2. Fiturnya ada apa aja? Yang pertama, ada meeting. Saat ini kebutuhan kita online meeting itu udah jadi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di Huawei ID Hub ES2 ini, dia konsepnya adalah bring your own meeting. Jadi, semua fitur baik itu kamera, mikrofon, speaker, dan sebagainya, itu bisa kita pakai di laptop kita. Jadi konsepnya Bapak Ibu tinggal bawa laptopnya, open Zoom meeting atau Teams, itu Bapak Ibu kameranya, speakernya, mikrofonnya bisa menggunakan ID Hub. Kita sebutnya konsepnya bring your meeting. Nah, untuk di fitur meeting ini sudah didukung oleh dual OS. Yang pertama Android, yang kedua adalah Windows Operating System, yang dimana Windows 10 IoT. Nah, semua aplikasi meeting, semua baik Teams, Webex, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung implementasi menggunakan ID Hub ES2 ini. Terus selanjutnya dari segi projection. Konsepnya di Huawei sudah wireless projection. Jadi di dalamnya sudah ada Wi-Fi 6, dua Wi-Fi 6. Yang pertama untuk Wi-Fi 6-nya untuk internet, yang kedua untuk projection. Jadi projection ini ada 3 pilihan. Yang pertama, bisa menggunakan dongle-nya, atau nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi. Dongle-nya namanya kita sebutnya ID Share, atau bisa menggunakan aplikasi, namanya ID Share Apps. Bapak Ibu bisa download dan install baik itu di laptop, di handphone, di tablet, dan lain sebagainya, untuk projection langsung ke ID Hub ES2. Terus yang ketiga, bila mana masih menggunakan HDMI, ini juga didukung sama HDMI dan display kabel Type-C. Kemudian, Pak, bisa multiple display nggak? Bisa. Jadi di belakangnya itu ada HDMI in dan HDMI out. Terus kemudian kita juga bisa mendukung third party, baik itu dari kamera, speaker, dan lain sebagainya. Itu kita bisa pakai yang eksternal juga. Misalkan Bapak Ibu mau pakai yang, kameranya kita mau pakai yang Cam Pro nih, bisa nggak? Bisa. Terus kemudian dari Smart Office, karena udah didukung tadi ya, Windows 10 IoT, nah itu bisa Bapak Ibu, semua aplikasi yang berbasis Windows, itu bisa diinstal baik Office 365, aplikasi perkantoran, dan lain sebagainya. Terus dari segi writing, kita ada Intelligent Handwriting, yang dimana kita bisa juga mendukung multiple gesture. Jadi pakai tangan, tanpa harus stylus gitu ya. Terus menghapus juga pakai tangan. Terus ada scan to take away, jadi setelah Bapak Ibu nulis di smartboard-nya, itu tinggal klik, muncul barcode-nya, itu bisa di-scan dan bisa di-download. Terus kemudian untuk latensinya, kita sudah ultra low latensi di bawah 16 millisecond untuk di smartboard-nya. Jadi ketika Bapak Ibu nulis gitu ya, itu udah kayak kita nulis biasa di atas kertas. Jadi no lag dan lain sebagainya. Terus dari segi open ecosystem ya, tentunya udah didukung sama Harmony OS, itu pakai Huawei App Gallery. Jadi aplikasi yang berbasis APK atau Android, itu kita bisa install langsung di ID Hub ES2-nya. Selanjutnya, fiturnya ada apa aja? Ini kita sebutnya acoustic baffle. Ini fitur AI dari mikrofon dan speakernya. Jadi ini adalah noise cancellation yang dikendalikan oleh AI. Jadi zona biru tersebut, yang di luar zona biru itu suara yang tidak ditangkap atau di-cancel. Jadi baik suara percakapan, musik, dan gangguan noise dan sebagainya yang lainnya, itu akan di-cancel. Jadi memudahkan kita experience ketika kita online meeting atau kita conference. Jadi suara tersebut yang didapat ketika kita online meeting atau conference itu lebih jernih. Jadi suara yang di luar zona biru tersebut itu di-cancel. Terus kemudian fiturnya ada intelligent voice tracking. Nah, ini adalah fitur yang dimana dari kameranya untuk AI, jadi dia akan mendeteksi sumber si suara tersebut. Jadi ketika ada pembicara yang ngomong, kameranya akan langsung nge-zoom, seperti contohnya seperti ini. Jadi tanpa perlu Bapak Ibu zoom in, zoom out manual. Semuanya sudah menggunakan ada voice tracking-nya. Kemudian bisa multiple nggak? Bisa. Jadi ketika ada dua orang ngomong secara bersamaan, dia akan muncul dua. Si kameranya akan ngebagi. Oke, selanjutnya semua perangkat Huawei, ini yang terakhir ya mungkin,
semua perangkat Huawei itu semuanya dites di GCTC atau Huawei Training Center-nya. Jadi sebaik itu tes training, tes dibakar, terus di random vibration dan lain sebagainya, semua perangkat Huawei itu dipastikan lolos dari uji GCTC ini. Ini adalah contohnya ketika pengetesan perangkat-perangkat Huawei. Nah, ini contoh tes running, Pak. Jadi disiram air. Terus kemudian ini tes di titik beku. Kemudian tes vibration. Jadi dipastikan ketika pengiriman barang menggunakan truk atau gempa bumi gitu ya, kita tes juga untuk vibration-nya, bahwa dipastikan perangkatnya aman dari lolos tes vibration. Nah, terus kemudian ini tes bakar, tes api. Jadi ini ditusuk, Pak, sama besi panas. Terus ini juga ditetesin air keras, Pak. Nah, ini juga dites untuk listrik short. Jadi kalau ada konsleting dan lain sebagainya, atau listrik naik turun, nah ini kita tes juga, Pak, perangkatnya. Nah, ini tes petir untuk yang perangkat-perangkat outdoor.